Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, The Readers of Life, bersama saya, Lamtarida Simbolon. Dalam video kali ini, saya ingin men-sharingkan beberapa insight atau pelajaran yang saya dapatkan dari buku The Psychology of Money, Psikologi Uang, karangan Morgan Housel. Saya akan membagikan 3 hal yang menurut saya sangat penting ya tentang uang bagi siapapun. Yang pertama, tentang menjaga uang atau bagaimana caranya supaya tetap menjadi kaya ya. Nah, ada 2 kisah yang diceritakan oleh Morgan Housel dalam buku The Psychology of Money. Yang pertama ialah tentang Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah seorang terkaya di dunia. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa, bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga menjaganya. Dia memiliki harta sebanyak 85,5 miliar dolar Amerika Serikat karena sudah menjadi investor selama 60 tahun. Kisah yang kedua ialah tentang Jesse Livermore yang mendapatkan untung dari bursa saham sebanyak 3 miliar dolar Amerika Serikat dalam 1 hari pada tahun 1929. Saat itu terjadi depresi besar dan dia bisa mendapatkan keuntungan dari bursa saham sebanyak 3 miliar US dollar dalam 1 hari. Namun karena dia tidak memiliki kontrol emosi yang baik, seluruh hartanya habis dalam 3 tahun dan akhirnya dia bunuh diri. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah itu, kata Morgan Housel, yang berlaku bagi semua orang ialah bahwa mendapatkan dan menyimpan uang adalah 2 hal yang berbeda. Untuk mendapat uang diperlukan keberanian untuk mengambil risiko, sikap optimis, dan percaya diri. Sementara untuk menyimpannya diperlukan kerendahan hati dan rasa takut kehilangan apa yang didapat. Nah, dengan kata lain, untuk menjaga uang dibutuhkan kombinasi antara sikap hemat dan paranoid. Dia mengatakannya seperti itu, ya. Sikap paranoid atau parno rupanya ya, sangat membantu untuk menjaga uang Anda, menjaga uang kita tetap aman. Bertahan memiliki uang buat kita mampu menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakterdugaan. Insight yang kedua yang saya dapatkan dari buku Morgan Housel ini ialah tentang membeli rasa kagum. Kenapa sih orang seringkali ingin meniru orang lain dalam memiliki atau membeli barang-barang mewah, rumah mewah, mobil mewah? Sebenarnya menurut Housel, orang bukan sekadar meniru, tetapi menginginkan rasa kagum atau rasa ingin dihormati, ingin dianggap hebat. Orang bukan membeli barangnya, tetapi membeli rasa kagumnya, membeli rasa dihormatinya. Nah, rupanya salah satu kebutuhan psikologis manusia ialah rasa ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin dianggap hebat, ingin dinomorsatukan. Tidak ada yang salah dengan kebutuhan itu. Memang manusia seperti itu dilahirkan dengan berbagai macam kebutuhan psikologis yang seringkali tidak kita sadari, tidak Anda sadari, tidak saya sadari. Hal yang menarik yang disampaikan Morgan Housel ialah dikatakan jika rasa hormat dan kagum adalah tujuan Anda, hati-hati dengan cara mencarinya. Kerendahan hati, kebaikan, dan empati akan mendatangkan lebih banyak rasa hormat daripada harga mobil. Wow, ini sangat menarik sekali, luar biasa ya. Bahkan orang yang berkecimpung di dalam uang terus-menerus sampai pada kesimpulan bahwa rupanya kerendahan hati, empati, kebaikan justru itu yang mendatangkan rasa kagum, rasa hormat, bukan barang yang Anda miliki, bukan rumah atau mobil mewah yang Anda miliki. Insight atau pelajaran yang ketiga dari buku ini yang bagi saya ya, ialah tidak perlu alasan untuk menabung.
Nah, ini juga sangat menarik, ya. Kenapa? Karena biasanya orang menabung karena berbagai macam alasan yang bisa diprediksi. Misalnya, orang menabung untuk membeli rumah, atau menabung untuk membeli mobil, atau menabung supaya bisa jalan-jalan kemana-mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak alasan untuk menabung, dan semuanya itu sah-sah saja. Kita memang biasa menabung untuk hal-hal yang diprediksi, yang bisa diprediksi. Yang menarik dari ide Morgan Housel ialah dia berkata, menabung saja, tidak perlu alasan untuk menabung. Loh, kenapa? Kita kan bertanya. Karena orang biasanya menabung untuk alasan tertentu. Dia bilang, menabung saja tidak perlu alasan untuk menabung, karena hidup itu seringkali tidak bisa diprediksi. Hidup itu sering sekali penuh dengan ketidakpastian. Hidup itu sering sekali membuat kita kaget. Ya, sebagai contoh misalnya COVID-19 yang orang tidak menduga dari dulu. Tapi ketika datang, semua orang kaget, kalang kabut. Ya, orang yang mempunyai tabungan tentu saja lebih siap menghadapi COVID-19 kemarin itu. Bayangkan orang yang tidak punya tabungan, tidak punya apa-apa. Dan mereka yang mengalami virus ini, corona ini, akan sangat kaget. Nah, jadi kata Morgan Housel, menabung membuat kita berjaga-jaga terhadap kehidupan yang sering sekali mengagetkan kita pada waktu yang tidak pas. Waktu yang tidak pas maksudnya ialah waktu ketika kita tidak memiliki apa-apa. Ya, seringkali kita tidak menduga-duga dan datang hal yang mengagetkan. Bisa saja peristiwa yang tidak kita inginkan datang, seperti penyakit apapun di luar prediksi kita. Dan sering sekali seperti itu. Nah, tabungan membuat kita mampu menghadapi kekagetan dan ketak terprediksian itu. Maka lebih aman berpikir masa depan bisa jadi lebih buruk daripada masa depan pasti lebih baik. Lebih aman berpikir seperti yang pertama tadi. Sekali lagi, hidup itu penuh dengan kekagetan atau ketidakpastian. Rencana-rencana kita sering sekali tidak berjalan sesuai rencana. Ini menarik. Ya. Banyak hal yang kita rencanakan tetapi seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Nah, tabungan membuat kita mampu menghadapi rencana-rencana yang tidak bisa berjalan sesuai rencana itu. Oh ya, tapi ngomong-ngomong, kalau untuk makan saja pas-pasan atau bahkan tidak cukup, apa yang mau ditabungnya? Barangkali Anda bertanya seperti itu. Saya juga tidak punya jawabannya. Tapi jangan pernah berhenti bertanya, karena bertanya membuat otak Anda tetap waras. Sekian dulu untuk video kali ini.